Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 351. Melihat adegan ini, Dev sedikit mengernyit apa ini. Pada saat ini, Yongki memancarkan aura yang lebih kuat dari Timotius Y. Dev, hati-hati. Dia adalah lonceng emas. Ellie melihat lonceng emas yang digunakan oleh Yongki, dan langsung berteriak pada Dev dengan kaget. Yongki tertawa keras. Nak, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan penutup lonceng emas. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung dan memecahkan batu, kamu tidak dapat menyentuhku. Aku akan mencoba menghancurkan itu. Setelah Dev selesai berbicara, dia meninju dada Yongki. Yongki tidak bersembunyi atau menghindar, dan memandang Dev dengan sedikit jijik di wajahnya. Boom! Setelah suara jernih, seperti membunyikan lonceng, Yongki tidak bergerak sama sekali. Tapi Dev merasakan sedikit mati rasa di lengannya. Hahaha. Hahaha, Yongki tertawa angkuh. Matanya penuh provokasi. Melihat ini, Dev mengangkat mulutnya, sedikit menarik. Coba, tinjuku. Setelah Dev selesai berbicara, kekuatan spiritual di tubuhnya mulai beredar dengan gila-gilaan. Dan kemudian semua berkumpul di tinju Dev. Pada saat ini, tinju Dev juga mulai memancarkan cahaya redup. Dan akhirnya, cahaya itu seperti matahari kecil yang menyilaukan. Dan orang tidak berani melihatnya langsung. Senyum di wajah Yongki membeku dalam sekejap, dan mulutnya terbuka tanpa sadar apa ini. Dev tidak menjawabnya, tetapi memukulnya. Bang! Setelah suara menggelegar, cahaya di kepalan tangan Dev menghilang. Lihatlah Yongki lagi, berdiri tak bergerak di tempat. Cahaya redup di tubuhnya perlahan menghilang. Seluruh orang itu seperti boneka. Kakak senior, 2 orang dari paviliun gerbang besi yang mengikuti Yongki bergegas maju dan memanggil Yongki dengan lembut. Puff! Tiba-tiba, Yongki menyemburkan seteguk darah. Darah bercampur dengan potongan-potongan organ dalam yang semuanya disemprotkan. Plop! Tubuh besar Yongki jatuh dengan keras ke tanah. Matanya terbuka lebar, dan dia tidak bisa bernapas lagi. Melihat ini, 2 orang dari paviliun gerbang besi menoleh dan lari ketakutan. Tidak berani tinggal lebih lama lagi. Ellie tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia bisa bereaksi. Dan kepanikan melintas di wajahnya. Kamu, bagaimana kamu bisa membunuhnya? Dev tersenyum dan berkata, bukankah kamu memintaku untuk membunuhnya? Mengapa kamu bertanya kenapa aku membunuhnya sekarang? Apakah kamu berbohong? Oh, apa yang baru saja aku katakan? Mengapa kamu benar-benar membunuhnya? Ellie tampak panik, melangkah maju dan menarik Dev ke atas dan berkata, ayo cepat pergi. Aku khawatir itu akan menjadi museum gerbang besi sebentar lagi. Orang-orang yang ada di sini akan membalas dendam. Ellie menyeret Dev pergi, dan makanannya belum habis. Kita belum makan. Aku sangat lapar sekarang. Duduk di dalam mobil, Dev menatap Ellie yang panik dan bertanya, pergilah ke tempat tinggalku. Aku akan memasakkan mumi. Kamu terlalu ceroboh.
Kamu benar-benar membunuh Yongki. Itu. Ellie menghela nafas. Ngomong-ngomong, kamu memintaku untuk membunuh. Aku tidak peduli. Dengan sisanya. Dev. Bab 352. Berkata dengan acuh tak acuh. Kamu Ellie tersipu. Karena marah. Tapi dia tidak bisa membantah. Ellie mengantar Dev ke sebuah komunitas. Dan kemudian membawa Dev ke tempatnya. Ellie tinggal di tempat yang sangat kecil. Satu kamar tidur dan satu ruang tamu. Dan masih disewa. Meskipun tempatnya kecil, sangat bersih. Dan ada aroma feminin begitu Anda memasuki pintu. Duduk dulu. Aku akan mencari tahu apakah ada yang bisa dimakan di rumah. Setelah Ellie tiba di rumah, dia mulai bersiap untuk memasak. Duduk bosan di ruang tamu. Dev menatap Ellie yang sedang sibuk di dapur. Dev merasa sangat aneh dengan status Ellie. Bagaimana dia bisa menyewa rumah sendiri, bahkan jika Anda tidak ingin bergantung pada koneksi keluarga. Anda selalu memiliki rumah, bukan? Sangat tidak mungkin untuk membeli rumah yang lebih besar dan lebih nyaman. Dan itu akan selalu memiliki kekuatan itu. Anda harus tahu bahwa Elias Gu menghabiskan banyak uang untuk halaman kecil di Hongcheng. Ditambah barang antik di rumah. Itu cukup untuk Ellie membeli rumah. Segera Ellie memasak mie dan menyajikan 2 hidangan goreng. Nafsu makan Dev membangkitkan nafsu makannya saat dia mencium baunya. Aku tidak berharap kamu pandai memasak. Dan kamu cukup pandai memasak. Dev memuji Ellie setelah makan 2 gigitan. Tapi wajah Ellie menjadi dingin. Kamu tidak pandai kungfu. Aku juara di kelompok kita. Bagus. Bagus. Kungfu. Kamu hebat. Dev terdiam beberapa saat. Hanya 2 orang ini berkali-kali. Dia masih juara. Saya tidak tahu berapa banyak air di dalamnya. Tapi Hans Li pasti menguras air karena wajahnya Gu tua. Ellie memelototi Dev. Tetapi kemudian berkata, dengan rasa ingin tahu aku benar-benar tidak menyadari bahwa kungfumu begitu kuat. Dari siapa kamu mempelajarinya? Omong kosong. Bisakah kamu menghancurkan keluarga Wei tanpa menjadi kuat? Dev segera berkata, dengan bangga saya belajar otodidak. Saya berbakat. Tidak ada yang tidak bisa saya lakukan. Apakah tidak ada orang di ibu kota provinsimu yang menganggapmu detektif? Dengan serius, Dev bertanya dengan aneh. Kata-kata Dev seperti jarum yang menusuk titik sakit Ellie. Ellie segera berkata, dengan wajah tertunduk, ibu kota provinsi adalah seni, bela diri. Ada sasana seni, bela diri di mana-mana. Dan ada keluarga seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Ayo terus. Ada lebih banyak keluarga seni bela diri. Dan akan ada lebih banyak perselisihan. Paviliun penjaga kami tidak dapat mengelolanya sama sekali. Dan terkadang kami tidak dapat mengelolanya. Keluarga seni bela diri ini semua memiliki aliansi seni bela diri. Dan perselisihan antara keluarga seni bela diri juga diadili atau dimediasi oleh aliansi seni bela diri. Kata-kata Ellie membuat Dev tiba-tiba tertarik. Aliansi seni bela diri. Apakah ada hal seperti itu di ibu kota provinsi? Dev hanyalah orang biasa sebelumnya. Dan dia tidak memiliki akses ke hal-hal ini sama sekali. Jadi dia tidak tahu aliansi seni bela diri juga normal. Tentu saja, aliansi seni bela diri dibentuk oleh 4 keluarga seni bela diri utama di ibu kota provinsi. Tujuannya adalah untuk menahan satu sama lain dan untuk menghadapi tantangan para seniman bela diri dari
Tempat lain. Keluarga seni. Dev terus bertanya. Keluarga Jiang. Keluarga Wu. Keluarga Sun. Dan Aula Fata. Jawab Eli. Aula Fata Phoenix Merah. Mengapa ada geng di dalamnya? Dev menjadi semakin penasaran. Meskipun Aula Fata sudah lama tidak dikembangkan, kekuatannya sangat kuat. Terutama Tuan Aula mereka, Fata, yang dikatakan dekat dengan kekuatan master kekuatan batin. Jangan lihat Fata ini sebagai seorang wanita, tetapi dia kejam dalam tindakannya. Dalam waktu singkat, Aula Fata telah dikembangkan dan memiliki tempat di aliansi seni bela diri. Tetapi Fata ini tidak pernah melakukan sesuatu yang berbahaya bagi alam. Eli berkata dengan bab 353, kilatan kekaguman di matanya. Sepertinya dia sangat mengagumi Fata ini. Ngomong-ngomong, Fata ini masih menjadi pahlawan di kalangan wanita. Dev sedikit tersenyum. Tetapi untuk pria wanita seperti ini, Dev juga mengagumi pria wanita seperti ini dari lubuk hatinya. Tentu saja, banyak orang di ibu kota provinsi menyebut Fata sebagai bodhisattva perempuan. Banyak putra, kaya dan berkuasa, menggertak orang lain. Selama mereka bertemu Fata, mereka akan patuh dan jujur. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Kemudian Erik dari keluarga Wei akan dibunuh. Fata ini telah memberinya pelajaran beberapa kali. Karena masalah ini, Aula Fata dan keluarga Jiang berselisih. Eli berkata, tiba-tiba matanya berbinar. Jika kamu bisa tahu Fata ini, mungkin kamu akan selamat. Aku punya harapan. Selama Fata maju, keluarga Jiang ingin membunuhmu. Jadi, mereka harus mempertimbangkannya. Apakah kamu tidak ingin aku dibunuh oleh keluarga Jiang? Bagaimana dapatkah saya mengatakan bahwa saya juga seorang pembunuh dan memusnahkan seluruh keluarga Wei? Dev menatap Eli dengan main-main dan bertanya, tentu saja aku tidak menginginkannya. Jika kamu mati, Yuki akan sangat sedih. Aku tidak ingin melihat teman baikku sedih. Dan keluarga Wei pantas mati. Eli tidak keberatan di rumahnya sendiri. Berani mengatakan apapun. Hahaha. Tanpa Fata, itu juga tidak akan mudah bagi keluarga Jiang untuk membunuhku. Dev tertawa. Sama sekali tidak memasukkan keluarga Jiang ke dalam hatinya. Ibu kota provinsi. Keluarga Jiang. Denny Jiang sedang duduk di sofa dengan handuk di kepalanya. Keterkejutan, kehilangan putrinya, membuatnya pusing. Sekarang, ayah Hans Li kembali. Delvin berjalan ke arah Denny Jiang dan berkata, apakah dia membawanya? Denny Jiang sedikit menutup matanya, tetapi tidak membukanya. Tidak. Delvin menggelengkan kepalanya. Karena paviliun penjaga tidak berguna. Mari kita lakukan sendiri. Apakah Dev itu masih di Hongcheng? Tanya Denny Jiang. Tidak lagi. Jawab Delvin. Apa? Denny Jiang tiba-tiba membuka matanya dan melemparkan handuk dari dahinya. Apakah anak itu melarikan diri? Apakah Hans Li sengaja membiarkannya pergi? Jika demikian, aku tidak bisa membiarkannya. Anak itu tidak ada di Hongcheng. Tapi dia mungkin juga tidak melarikan diri. Dia mungkin datang ke ibu kota provinsi. Ketika Hans Li kembali, tidak ada Eli di sisinya. Jadi saya curiga Hans Li meminta Eli untuk diam-diam membawa Dev ke ibu kota provinsi. Karena kami tidak ingin keluarga Jiang. Kami melakukan apapun. Delvin menganalisis dengan cermat. Pembunuhan hidup
hutang dan uang. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Dia hanya seorang master pavilion. Dan dia masih ingin menghentikan keluarga Jiangku. Denny Jiang berkata dengan marah. Delphine, kirim seseorang untuk menangkapnya. Benar, pergi. Tetap bersama Ellie. Dan tanyakan padanya apakah dia tahu di mana Dev. Aku akan segera mengaturnya. Delphine selesai berbicara dan hendak berbalik dan pergi. Tunggu sebentar. Bagaimana keadaan keluarga Wei sekarang? Sudahkah ada yang memulai? Denny Jiang menghentikan Delphine dan bertanya. Belum. Tapi sudah banyak keluarga yang siap pindah. Dan banyak partner dengan keluarga Wei yang sudah berhenti bekerja sama. Selain itu, banyak manajemen senior perusahaan juga sudah mulai panik. Dan sepertinya mencari jalan keluar. Delphine berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Keluarga bisnis besar tanpa orang akan segera berantakan. Kamu menyebarkan berita dan mengatakan bahwa keluarga Jiang saya telah mengambil alih semua properti keluarga Wei. Apa? Bab 354. Yang sebelumnya masih seperti sekarang. Itu tidak akan pernah berubah. Pertama, stabilkan hati orang. Orang ini, Denny Jiang berkata, sambil menghela nafas. Meskipun keluarga Jiang kuat, bagaimanapun juga itu adalah keluarga seni bela diri. Dan mereka tidak memiliki banyak pengalaman dalam operasi bisnis. Tetapi hal-hal telah sampai pada titik ini. Dan Denny Jiang hanya dapat menghidupi dirinya sendiri. Saya mengerti. Delphine mengangguk. Denny Jiang kembali berbaring di sofa. Lalu melambaikan tangannya untuk membiarkan Delphine pergi. Tidak lama setelah Delphine pergi, pengurus rumah tangga keluarga Jiang masuk, melihat Denny Jiang yang sedang beristirahat. Dia ragu-ragu sejenak, namun akhirnya dia tidak berani mengganggu Denny Jiang. Tetapi tepat ketika kepala pelayan hendak berbalik dan pergi, Denny Jiang berkata, Liu tua, ada apa? Denny Jiang masih menutup matanya. Tetapi dia tahu siapa yang masuk. Tuan. Tuan Buhuo dari Lembah Suanyu Barat Daya ada di sini, kata kepala pelayan Liu tua dengan hormat. Apa? Denny Jiang melompat dari sofa dengan tersentak, dan handuk di dahinya jatuh ke tanah. Cepat, cepat undang Tuan Buhuo masuk. Kepala pelayan sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mengambil pakaiannya dan mengenakannya untuk Denny Jiang. Lalu mengikuti di belakang Denny Jiang dan buru-buru keluar dari ruangan. Pada saat ini, di luar villa keluarga Jiang, seorang lelaki tua dengan gaya peri sedang berdiri dengan tenang. Tuan Buhuo, itu dosa. Para pelayan membiarkan Anda menunggu di luar. Anda layak mati. Saya akan menghukum mereka dengan keras. Melihat Tuan Buhuo, Denny Jiang segera menyapa Tuan Buhuo dengan wajah penuh hormat. Patriark Jiang sopan. Pelayan Anda tidak salah. Mengapa harus dihukum? Tuan Buhuo berkata dengan senyum tipis dan tatapan yang tidak bisa dipahami. Semua orang mendengarkan Tuan Buhuo. Tuan cepat dan masuk ke dalam. Denny Jiang secara pribadi memberi isyarat undangan dan mengundang Tuan Buhuo masuk. Ketika Tuan Buhuo memasuki ruang tamu, Denny Jiang menuangkan dedan air sendiri, menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Tuan Buhuo. Tuan Buhuo mengangguk, sangat puas dengan sikap Denny Jiang. Tuan Buhuo, saya tidak tahu apakah Anda datang kali ini. Dapatkah pemilik Lembah Gu memiliki penjelasan? Denny Jiang bertanya ragu. Hahaha. Pemilik lembah
telah memberitahu saya tentang Duke Jiang. Saya datang ke sini secara pribadi. Kali ini untuk memperbaiki pil yang memperpanjang hidup untuk Duke Jiang. Untuk memastikan bahwa Duke Jiang berusia lebih dari 100 tahun. Master Buhuo tertawa. Terima kasih banyak, Tuan Buhuo. Anda telah kelelahan selama ini. Jadi, Anda harus istirahat dulu. Saya telah memerintahkan orang untuk menyiapkan bahan obat untuk memurnikan ramuan. Itu harus siap dalam 2 hari. Denny Jiang kata penuh semangat. Tuan Buhuo mengangguk dan bangkit untuk beristirahat. Tetapi setelah mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Denny Jiang. Saya ingin tahu apakah Tuan Jiang tahu preferensi saya. Ya, preferensi Tuan Buhuo. Saya mengerti. Itu akan disiapkan untuk Tuan Buhuo. Denny Jiang mengangguk berulang kali. Hahaha. Itu bagus. Tuan Buhuo dibawa untuk beristirahat. Denny Jiang menatap kepala pelayan dan berkata, Liu Tua, pergi dan kirim gadis yang kamu rekrut kepada Tuan Buhuo. 2 gadis setiap hari. Jangan lupa. Dan buat yakin semua orang masih perawan. Mengerti? Tuan. Kepala pelayan itu mengangguk dan pergi. Rumah Eli. Bab 355. Dev sedang beristirahat di sofa. Dan Eli pergi menemui Hansli. Tidak ada yang yakin apa yang harus dilakukan dengan Dev. Tetapi Eli tidak ingin menyerahkan Dev kepada keluarga Jiang. Saat Dev sedang berbaring untuk beristirahat, pintu tiba-tiba berbunyi. Dan seseorang membuka pintu dengan kunci. Dev mengira Eli sudah kembali. Jadi dia tidak peduli. Namun siapa sangka saat pintu dibuka, seorang anak laki-laki berusia 20-an yang masuk ternyata berkacamata. Ketika anak laki-laki itu melihat Dev berbaring di sofa, dia langsung terkejut. Kamu siapa? Kenapa kamu di sini? Anak laki-laki itu memandang Dev dengan heran dan bertanya. Dev juga sedikit panik. Dia mengira bocah ini adalah pacar Eli. Dan buru-buru berkata, aku hanya beristirahat di sini sementara. Tidak ada tujuan lain. Kamu pria besar, beristirahat di kamar kakakku. Katamu tidak ada yang lain. Bagaimana kamu bisa masuk? Izinkan saya memberitahu Anda, saudara. Perempuan saya adalah seorang detektif. Jika Anda berani memasuki rumahnya, dia akan memukul Anda sampai mati. Bocah itu mengancam Dev dan menuduhnya. Dia menatap Dev waspada dengan sapu di sampingnya. Ketika Dev mendengar bahwa ternyata itu adalah adik laki-laki Eli, dia langsung menghela nafas lega melihat ekspresi gugup bocah itu. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, kamu adalah adik laki-laki Eli. Kembali tentang kakakmu. Dia memiliki sesuatu untuk pergi keluar. Biarkan aku menunggunya di rumah. Jangan gugup. Aku bukan orang jahat. Kakekmu Elias. Kita juga saling kenal. Melihat itu Dev bahkan mengenal kakeknya. Bocah itu jelas bukan pencuri. Jadi, dia meletakkan sapu dan mengendurkan kewaspadaannya. Apakah kamu pacar saudara perempuanku? Anak laki-laki itu memandang Dev dan berkata, keluarga telah meminta saudara perempuanku untuk mencari pacar. Apa yang kamu lakukan untuk hidup? Apakah kamu punya uang? Dev terkejut dan hendak menjelaskan dengan jelas bahwa dia bukan pacar Eli. Tetapi saat ini Eli sudah kembali. Evan, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Eli menatap adik lakinya dan berkata dengan wajah tidak senang. Kak,
Kenapa kamu tidak mengatakan sepatah kata pun saat mencari pacar, agar aku bisa memberimu petugas staf? Aku melihat pria itu berpakaian biasa. Dia tidak terlihat seperti orang kaya. Ellie tersipu dan meraung pada Evan diam. Ini temanku, bukan pacarku. Jangan bicara omong kosong. Evan memberi pandangan kosong pada Ellie. Kamu sangat enggan saat aku masuk ke rumahmu. Bagaimana kamu bisa membiarkan teman biasa masuk? Aku tidak peduli dia pacarmu atau bukan. Kamu bisa meminjamkanku uang dulu. Aku tidak punya uang. Aku tidak punya uang. Berapa kali kamu meminjam uang dari saya? Ellie langsung menggelengkan kepalanya. Kakak, jika kamu tidak meminjamkan uang kepadaku, aku akan memberi tahu keluarga tentang pacarmu, kata Evan. Bahkan, mengeluarkan ponselnya untuk mengambil beberapa foto Dev. Dan kemudian, dengan bangga berkata, aku ingin untuk membiarkanmu. Semua orang di keluarga akan memberimu saran dan lihat bagaimana pacarmu. Hapus foto itu untukku. Aku bilang dia bukan pacarku, tapi hanya teman biasa. Ellie ingin mengambil ponsel Evan, tapi Evan tidak. Saudara-saudara saling mengejar bola balik di kamar. Dev melihat dari samping dengan rasa iri yang mendalam di wajahnya. Terkadang dia juga berpikir bahwa jika dia memiliki adik laki-laki dan perempuan, dia pasti akan memanjakan mereka. Oke, kamu hapus fotonya. Aku akan memberimu uang. Beritahu aku berapa biayanya kali ini. Ellie terengah-engah dan berkata kepada Evan, faktanya, dengan kekuatan Ellie, dia dapat dengan mudah merebut telepon dari tangan Evan. Tidak peduli bagaimana Ellie telah mempraktikkannya, hanya saja Ellie tidak ingin melakukan apapun pada adik laki-lakinya. Evan sedikit tersenyum. Tidak banyak. Saya ingin 100.000. Apa? 100.000. Ellie tiba-tiba berseru, apakah Anda tahu berapa gaji bulanan saya? Beraninya Anda meminta 100.000. Saya tidak akan memberikannya. Kamu tidak memilikinya. Selama kakak iparku memilikinya. Setelah Evan selesai berbicara, dia memandang Dev dan berkata, kakak ipar, apakah kamu punya uang? Pinjamkan dulu saya 100.000. Dan jika saya tidak membayar, maka saya akan menggunakan hadiah pertunangan yang Anda berikan kepada saudara perempuan saya. Dev segera tertawa ketika mendengar ini. Dia merasa bahwa adik laki-laki Ellie cukup lucu. Aku memilikinya. Buka kode pemindaian di ponselmu, dan aku akan memindainya untukmu. Dev mengeluarkan ponselnya. Tidak perlu meminjamnya. Aku akan memberikannya padamu. Berdasarkan hubungan antara Dev dan Elias Gu, berikan cucunya 100.000 yuan. Tidak ada artinya. Benarkah? Evan terkejut. Tentu saja. Dev menunjukkan ponselnya kepada Evan. Aku tidak masalah dengan 100.000 yuan ini. Untuk Dev sekarang, 100.000 yuan benar-benar gerimis. Melihat saldo di ponsel Dev, Evan langsung, terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.